anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar kimia bersama Ibu Eri Ria Budiarti dalam materi penyetaraan reaksi redoks. Kompetensi dasar materi yang akan Ibu ajarkan adalah 3.1. Kompetensi dasar pengetahuan yang harus kamu capai adalah kalian bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. 4.1. Kompetensi dasar keterampilan, kalian dapat menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Sebelum Ibu masuk materi yang akan Ibu ajarkan, Ibu ingin memberikan contoh aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Oke, benar. Aki, itulah contoh dari aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Aki merupakan sumber arus kendaraan bermotor, dan di dalam aki ada reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk penggunaan aki, reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi adalah reaksi reduksi terjadi PbO2 ditambah 4H+ ditambah SO4 2- ditambah 2 elektron. Tanda panah PbSO4 ditambah 2H2O. Elektronnya ada sebelah kiri, berarti dia mengalami reaksi reduksi berdasarkan konsep elektron. Adapun reaksi oksidasi adalah Pb ditambah SO4 2- tanda panah PbSO4 ditambah 2 elektron. Elektronnya ada sebelah kanan. Maka, kalau elektronnya sebelah kanan, reaksinya adalah reaksi oksidasi. Oke, penggabungan reaksi oksidasi dan reduksi adalah reaksi redoks. Reaksi redoks yang terjadi pada reaksi penggunaan aki adalah PbO2 ditambah Pb ditambah 4H+ ditambah 2SO4 2- menghasilkan 2 PbSO4 ditambah 2H2O. Itulah reaksi redoks yang terjadi pada aki. Agar kalian lebih memahami bagaimana menuliskan persamaan reaksi setara dari reaksi kerja aki seperti yang Ibu contohkan di atas, yuk kita pahami penjelasan berikut. Penyetaraan persamaan reaksi redoks terdiri dari dua cara, yaitu cara setengah reaksi menggunakan konsep elektron, dan yang kedua, cara harga Bilog dengan menggunakan konsep Bilog. Ibu akan menjelaskan mengenai cara setengah reaksi. Cara setengah reaksi redoks itu adalah dengan melihat elektron yang diterima dan yang dilepaskan. Masih ingat pelajaran kelas 10? Elektron yang dilepaskan itu letaknya ada sebelah kanan reaksi dan disebut reaksi oksidasi. Sedangkan elektron yang diterima ada letak elektronnya di sebelah kiri, disebut dengan reaksi reduksi. Nah, penyetaraan ini dilakukan dengan menyamakan jumlah elektron. Setelah tahu letak elektron, kamu nanti akan menyamakan jumlah elektron. Dan cara setengah reaksi ini diutamakan untuk reaksi yang mempunyai suasana. Suasana yang sudah diketahui, ada suasana asam atau suasana basa. Itulah cara setengah reaksi ciri-cirinya. Nah, bagaimana cara penyetaraannya? Ibu akan jelaskan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tuliskan setengah reaksi untuk kedua zat yang akan direaksikan. Mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Jadi, jadikanlah satu reaksi ini menjadi setengah reaksi. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, setarakan unsur. Jika jumlah O-nya tidak setara, setarakan dengan menambahkan molekul H2O. Jika suasana asam, tambahkan H2O-nya di kekurangan oksigen. Kalau suasana basa, pada ruas yang kelebihan oksigen. Itu tahap 2. Tahap yang ketiga, setarakan atom hidrogen dengan cara suasana asam, menambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan hidrogen. Kalau suasana basa dengan menambahkan ion OH- pada ruas yang kekurangan hidrogen. Tahap yang 5, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Jadi,
Muatan kiri dengan muatan kanan kalau tidak sama tambahkan elektron. Ingat, elektron berharga negatif. Tahap yang terakhir adalah samakan jumlah elektron yang diterima dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Kemudian jumlahkan. Oke. Itulah tahap-tahap untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Untuk lebih memahaminya, Ibu ambil contoh. Yuk kita bahas contoh soalnya. Nih soalnya, Ibu tayangkan ya. Oke. Setarakan reaksi MnO4- ditambah Cl- tanda panah Mn2+ ditambah Cl2 dalam suasana asam dengan cara setengah reaksi. Ingat, tadi tahap pertama apa? Yuk, kita jawab. Tahap pertama adalah jadikan 2 setengah reaksi. Oke, jadikan 2 setengah reaksi. Oke, ini ada MnO4-. Oke, menghasilkan Mn2 dan Cl- menghasilkan Cl2. Oke ya. Kita lihat di sini ada Mn, dan di sini ada Cl-, di sini ada Cl2. Dijadikan 2 reaksi. Paham ya tahap 1 ya? Oke, sekarang kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 adalah, kita lihat coba, MnO4- berubah menjadi Mn2+. Di sini Mn-nya 1, di sini Mn-nya ada 1. Kemudian di sini O-nya ada 4, di sini tidak ada Ho. Kamu jangan ngelihat H2O dulu. Lihat di sini Mn-nya ada 1, di sini 1, di sini O-nya ada 4, di sini tidak ada O. Berarti kata tahap kedua, untuk menyamakan oksigen, tambahkan H2O yang kekurangan oksigen. Yang mana kurang oksigen? Ya, benar, Mn2+. Dengan menambahkan H2O sebanyak berapa agar setara? Sebanyak 4. Nih. Oke, setelah itu baru kemudian ini 4O, ini O-nya ada 4. Udah setara. Yang belum setara apa? Hidrogen. Nanti di tahap yang ketiga. Sekarang reaksi yang kedua, setengah reaksi yang kedua. Cl-nya di sini minus. Ada berapa jumlahnya asalnya? 1 menjadi Cl2. Berarti kamu simpan di sini koefisiennya. Oke, jadi di sini udah setara. Oke, sekarang kita masuk kepada tahap ketiga. Tahap 3 adalah menyetarakan hidrogen, di mana hidrogen sebelah kiri dan kanan harus sama. Kita lihat di tahap 2, pada reaksi yang pertama, di sebelah kiri tidak ada hidrogen. Sebelah kanan ada hidrogen dari H2O berjumlah 8H. Nah, untuk menyamakan ini pada tahap 3, kamu menyimpan hidrogen di yang kurang hidrogen. Berarti kamu simpan di sebelah kiri dekat MnO4-. Oke, kita tambahkan H+-nya. Kemudian kita setarakan. Berapa jumlah H-nya agar sama? Kita lihat di kiri H-nya ada 1 karena menambahkan H+, di kanan H-nya ada 8. Berarti kita kasih koefisien di H+ adalah 8. Maka semua unsur di reaksi setengah sel yang pertama semua sudah setara. Mn-nya ada 1, O-nya ada 4, H-nya ada 8. Sama ya? Oke, untuk yang reaksi kedua dari mulai tahap 2 sudah selesai karena dia tidak mengandung oksigen. Karena dengan menyamakan Cl sudah setara. Jadi 2 reaksi setengah sel ini semuanya sudah setara di tahap berapa? 3. Baru kita masuk ke tahap keempat. Tapi sebelumnya, tahap 3 mengerti? Oke, kita masuk ke tahap yang keempat. Apa tahap yang keempat? Yaitu menyamakan muatan. Muatan sebelah kiri harus sama dengan muatan sebelah kanan. Kita cek yang setengah reaksi pertama. Tapi untuk melihat tahap keempat, kita harus melihat dulu tahap ketiga. Kita harus melihat muatan kiri dan muatan kanan dari tahap yang ketiga. Ibu mundur dulu ke tahap ketiga. Oke, di tahap yang ketiga,
kita lihat muatan sebelah kiri. Pada reaksi yang pertama ya, plus 8 ditambah min 1. Berarti muatan sebelah kiri itu ada plus 7. Coba kita lihat muatan sebelah kanan, Mn2 plus dengan 4H2O. Berarti H2O tidak punya muatan. Berarti sebelah kanan itu muatannya plus 2. Sebelah kiri muatannya plus 7. Udah setara belum? Ya, belum. Makanya harus menambahkan elektron. Bagaimana menambahkan elektron? Kita lihat pada tahap yang keempat. Oke, pada tahap keempat, elektron disimpan di sebelah kiri. Kenapa elektron disimpan sebelah kiri? Karena plus 7 dengan plus 2 agar sama, maka elektron disimpan di tempat yang jumlah muatannya lebih besar. Agar sama dengan muatan sebelah kanan. Plus 7 ingin menjadi plus 2, maka ditambahkan 5 elektron yang bermuatan negatif. Berarti plus 7 ditambah 5 elektron, maka akan sama di kiri menjadi plus 2 dan di kanan menjadi plus 2. Maka elektron disimpannya di sebelah kiri. Kalau elektron sebelah kiri, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Untuk reaksi setengah sel yang pertama. Untuk yang reaksi kedua, 2Cl- menghasilkan Cl2. Kenapa 2 elektronnya sebelah kanan? Karena muatan sebelah kiri min 2. Sedangkan sebelah kanan Cl2 tidak bermuatan, berarti dia 0. Min 2 dengan 0, mana yang lebih besar? 0, berarti elektron simpan di yang lebih besar muatannya. Agar muatan kiri kanan menjadi sama. Berapa elektron yang dimasukkannya? 2 elektron. Sehingga di kiri muatannya min 2, di kanan 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Berarti tahap 4 sudah selesai. Semua menjadi sama muatan kiri dengan muatan kanan. Elektron yang di kanan adalah reaksi oksidasi. Maka tahap 4 ini yang pertama reaksinya reduksi dan yang reaksi kedua adalah oksidasi. Oke, kita masuk ke tahap yang terakhir. Tahap yang kelima adalah menyamakan elektron dan kemudian dijumlahkan. Oke, reaksi yang pertama, kenapa dikali 2? Kita lihat di tahap keempat. Elektron yang di kiri di reaksi pertama adalah 5 elektron. Reaksi yang kedua 2 elektron. Sudah samakah? Ya, belum ya. Berarti yang 5 harus dikalikan 2 dan yang 2 elektron dikalikan dengan 5 agar elektronnya bisa sama dan kita bisa coret. Oke, jadi di sini kalikan 2, semua koefisien dikalikan 2. Ingat hanya koefisien yang dikalikan 2. 5 kali 2, 10 elektron. 8 kali 2, 16 H+. 1 kali 2, 2 MnO4-. Mn-nya ada 1 kalikan 2, 2 Mn2+, dan 8 H2O. Itu karena dikalikan 2. Kemudian reaksi keduanya karena dia 2 elektron dikalikan 5. Oke, jadi 10 Cl-, tanda panah 5 Cl2 ditambah 10 elektron. Karena sudah sama elektronnya bisa dicoret dan hasil akhirnya kemudian menjadi 16 H+ ditambah 2 MnO4- ditambah 10 Cl- itu semua di kiri. Yang di kanan 2 Mn+2 ditambah 8 H2O ditambah 5 Cl2. Oke, sudah selesaikah? Ada satu tahap lagi yang harus kamu lakukan untuk pembuktian bahwa reaksi ini udah setara. Berarti kamu harus setarakan kiri kanan. Oke, kita sama-sama setarakan. H di kiri ada 16. H di kanan ada berapa? 8 kali 2, 16 juga. Mn di kiri ada 2, Mn di kanan ada 2. Sama. O dulu, O boleh, 8. O di kanan ada 8. Cl di kiri ada 10, di kanan ada 10. Berarti semuanya sudah setara. Dan akhirnya selesai sudahlah penyetaraan untuk contoh reaksi dengan cara setengah reaksi. Agar kamu lebih memahami, maka kalian coba sendiri latihan soal di bawah ini ya. Silakan, ini soalnya kalian bisa mencoba di rumah sendiri. Selesai sudah video pembelajaran Ibu yang pertama, kita ketemu lagi pada video pembelajaran kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Bye.